106.9 Bali United FM, your sportainment station. Hai sporty people. Elcia lagi nggak di studio. Waduh, ini kalau ngelihat dari arsitekturnya tuh keren banget. Karena lagi ada di satu tempat yang jauh dari studio kita, tapi bener-bener feel like home. Wow, lagi ada di Double Ikat Restoran dari Renaissance Bali Uluwatu Resort. Di sebelah udah ada kakak atau om ya, aku manggilnya ya. Kakak aja. Kakak-kakak yang nantinya akan nerangin satu event yang keren yang bakal ada di sini di Jelajah. Bukan di Jelajah, di Double Ikat Restoran. Nah, nama eventnya adalah Jelajah Rasa. Kita kenalan dulu boleh ya? Ada chef siapa dan ada bapak siapa siang hari ini, silakan. Oke, saya Wisnu Adiatma, Executive Chef di Renaissance Bali Uluwatu ini. Baik, panggilannya apa? Wisnu. Chef Wisnu, baik. Dan bapak? Saya dengan Satria, Director of Beverage and Food di Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa. Wow, jadi Bapak Wisnu dan juga Bapak Satria dan juga Chef Wisnu. Ini kita keren banget loh. Kita boleh ngomongin sebelum eventnya. Yes. Tempatnya ini Double Ikat Restoran. Aku lihat ini ada ikat-ikat gitu ya. Emang sebenarnya filosofinya apa restorannya sendiri nih? Inspirasinya gitu ya. Inspirasinya? Inspirasinya sesuai dengan nama sih basically ya. Baik. Jadi kalau kita ngelihat namanya kan double ikat. Betul. Jadi salah satu heritage mungkin yang bisa kita bilang di traditional culture-nya Indonesia yang kita translate menjadi sesuatu yang bisa di offering ke tamu dalam bentuk makanan dan minuman. Wow. Jadi kalau secara garis besar gitu ya, waving dari si tenun dan segala macam, Chef Wisnu dan timnya menginterpretasi, menerjemahkannya dalam bentuk memadukan cita rasa tuh. Dari Indonesia di mana, Bali dan segala macam, semua ada di satu buku menu di Double Ikat. Wow, gitu. luar biasa. That's why kenapa ini memang sangat Indonesia sekali ya. Tuh. Terasa sekali Indonesia heritage di sini. Dan untuk itu kita akan bikin satu event di mana semua orang yang nantinya datang itu bisa menjelajah rasa. Wow. Betul. Rasanya itu bermacam-macam ya, Chef ya, dan juga Bapak Satria. Tapi yang bikin Elcia penasaran dan juga sporty people, kesan pertama itu orang pasti kan mikirnya makanan. Nah, sebenarnya konsep yang mau dibawa lewat program yang satu ini tuh apa gitu, dan diadakannya sebetulnya maunya kapan? Silakan Chef atau Bapak Satria. Jadi kalau kita ngomongin event, sebenarnya ini bukan event. Sebenarnya ini adalah salah satu program kita di Double Ikat Restoran ini. Jadi basically kalau kita masuk ke Double Ikat Restoran, kita ada satu tempat, jadi itu cooking studio kita. Nah, di cooking studio Double Ikat ini di mana kita mengadakan program Jelajah Rasa ini. Nah, apa sih Jelajah Rasa ini? Jadi Jelajah Rasa ini adalah omakase inspired dining. Omakase inspired dining. Benar. Baik. Kalau kita ngomongin soal omakase itu ada chef live cooking di sana, kemudian langsung dimasak di hadapan tamu-tamunya. Tapi kalau kita ngomongin omakase pada umumnya itu terminologinya lebih refers ke Japanese food ya. Nah, makanya di sini kita sebut namanya Jelajah Rasa. Memang inspirasinya datang dari omakase konsep. Baik. Nah, ini kita transform ke Indonesian cuisine gitu. Baik, jadi benar-benar live cooking kayak omakase tapi ini Indonesian cuisine ya. Wow, kita menjelajah berarti bukan cuman masakan Bali doang dong ya? Bukan. Wow, menarik. Chef Wisnu ini bakal diajak juga dong. Kalau bukan makanan Indonesia yang cuma ada di Bali, berarti kita akan keliling-keliling Indonesia. Kita keliling Indonesia. Nah, jadi sebelum kita ngomongin bakalan diajak kemana, daerah mana aja atau provinsi mana aja yang ada di Indonesia, jadi ide awalnya dari konsep Jelajah Rasa ini adalah ada banyak. Jadi kita di sini kerja sama kumpulan orang-orang yang passionate, dari Pak Satria cukup passionate sama Beverage and Food, kemudian saya dan tim juga, kita ada tim yang cukup passionate ya untuk kalau setiap ngomongin soal makanan mereka selalu kayak interest banget, jadi excited banget gitu. Bahkan ngasih referensi gitu ya ke chef ya. Benar. Nah, dari ide-ide ini kita kumpulkan gitu. So we really respect with our locally sourced ingredient. Jadi
dari bahan-bahan lokal yang ada di sini, kenapa kita nggak bikin satu program? Kita bikin sesuatu yang menarik buat tamu-tamunya kita, yang segar, yang mungkin sedikit berbeda dari apa yang ditawarkan di tempat-tempat lain. Nah, kemudian selain itu, selain ngomongin highlighting on locally sourced ingredient, betul, kita juga highlighting di sustainability practices. Baik, melibatkan ya. Ada praktek-praktek sustainable di sana. Iya. Yang nanti bisa diikuti oleh orang tamu yang datang dan juga ikut makan di sini. Benar. Jadi praktek-praktek implementasi sustainability ini kita bakalan ceritakan juga selama dining ini. Jadi part of storytellingnya kita gitu. Iya seru-seru. Jadi bukan cuma makan, tapi kita juga tahu ceritanya, sejarahnya makanan ini. Oke, daerah mana saja yang nantinya bakalan bisa dicicipi nih di Jelajah Rasa? Dan kenapa pilih daerah-daerah itu? Jadi kalau ngomongin daerah specifically daerah mana aja yang bakalan kita highlight di sana, sebenarnya nggak ada. Jadi menunya sendiri pun kita nggak punya menu khusus Jadi based on what available on that day. Karena tadi yang dibilang tuh konsep omakase adanya di daerah tertentu. Betul. Tapi kita omakasekan dengan konsep Bali dan Indonesian sesuai dengan tema restoran. Jadi kalau ada tamu yang booking atau request pengen dapat pengalaman omakase, dia nggak tahu menunya apa nanti yang dimasak sama Chef Wisnu dan tim, dia nggak tahu. Dia nggak tahu, chef juga pokoknya bikin aja yang penting enak gitu ya. Begitulah kalau chef ya, mau ngeracik apa aja yang ada jadi makanan yang enak gitu, yang disentuh aja udah berasa katanya. Iya loh, disentuh aja. Coba sentuh saya, salah ya. Katanya disentuh berasa. Jadi saya jadi kerasa gitu. Aduh, berbahaya ya seperti people ya. Itulah jelajah rasa. Kita akan menjelajah dan dapat experience yang beneran berbeda loh ini seperti people. Yes. Elsia pun kayak nggak pernah lo datang kemana-mana yang bisa dapat experience ini ya. Correct. Jadi dapat sejarahnya, dapat experience-nya, dapat makanannya yang tentunya beda dari tempat lain. Dan kalau kita berbicara pengalaman nih ya, Bapak Satria dan juga Chef Wisnu, ini nggak cuma soal makanan, tapi benar-benar kita jadi tahu gimana pentingnya makanan-makanan ini tuh punya filosofi gitu, arti di balik makanan-makanan nantinya akan dimasak. Jadi kita juga sharing juga ya berarti ya. Betul. Selain bikin bersama dengan para tamu, kita storytelling juga. Betul. Wow. Jadi kira-kira yang disiapkan itu berarti semua menu-menu Indonesia. Iya. Semua bahan-bahan yang ada. Kurang lebih kayak standar kayak sayur-sayuran dan ada bahan-bahan yang lumayan unik nggak sih, Chef? Aku penasaran. Jadi beberapa kali kita sempat jadi kita bekerja sama beberapa nelayan lokal, kemudian sama petani lokal ya. Bahkan beberapa kali sempat kita menggunakan bahan-bahan yang sifatnya seasonal, cuma ada di bulan itu atau mungkin di minggu keberapa di season apa seperti itu. So it's quite challenging, but again kita adalah kumpulan orang-orang yang passionate sama makanan dan minuman nih. Jadi kita pun excited. Makanya beberapa kali kita adakan program ini. Jadi kita pun udah excited duluan. Ada beberapa ingredient yang wah ini nih saya dari kecil makannya beginian terus nih. So it's something that good to share to our customer. Oke, jadi yang datang cuma surprise me, tolong surprise me chef gitu ya. Ya, jadi nggak cuma surprising guestnya, surprising chefnya juga. Karena chefnya kayak dikasih apa ya, blind box ya, black box. Exactly, yes. Tapi kita kalau makan pasti harus minum juga. Nah, nanti sepertinya akan ada minuman yang disiapkan khusus nih chef. Aku penasaran, serba penting sebenarnya minuman buat bikin pengalaman dining itu jadi lebih luar biasa. Misalnya kita makannya udah luar biasa, minumnya asal-asalan gitu. Gak nyambung ya chef. Benar. Seberapa penting menurut chefnya? Kayak ada yang kurang gitu ada yang kurang, jadi chef sudah membuat sedemikian rupa dengan cerita yang ada. Jadi dari sisi beverage minumannya sendiri kita coba untuk padu-padankan gitu ya. Biar nyambung ya. Betul. Jadi menurut saya it's very important. Kenapa? Karena minuman itu tidak hanya sebagai kayak penunjang atau supporting, aja tapi ya. ini adalah dahaga doang gitu ya. Enggak ya Pak Satria ya. Jadi ini adalah sebagai biar balancing gitu ya. Balancing. Karena beberapa kalau kita ngelihat atau mendengar biasanya kan wine pairing. Oh iya. Ya, kalau wine pairing. Nah,
tujuannya untuk membalancing, untuk mensupport each other, bukan mendominating each other gitu. Betul. Jadi di setiap courses kita sediakan minuman yang memang cocok untuk courses tertentu. Oke, nggak bisa sembarangan ya? Nggak bisa sembarangan juga, baik. gitu. Jadi biar berjalan mulus, jadi experience-nya makanan dan minuman itu ketemu di situ, balancing. Jadi kalau misalkan kita makan course by course, tujuannya juga salah satunya adalah cleansing kita punya palate gitu. Jadi course ini biar course selanjutnya itu bersih dulu palate-nya, kemudian baru next course-nya gitu. Saya baru notice loh, bener loh. Atau saya punya temen yang kalau setiap makan, aku nggak mau dicampur itu, udah enak di mulut gitu. Oh itu tugasnya si minuman ini. Betul, justru ya. melengkapi Dan menghilangkan, pokoknya benar-benar bisa hilang supaya nanti ke makanan yang selanjutnya itu sudah ready ya. Betul. Imagine dengan course rasa. yang sekarang lamb gitu. Nanti course selanjutnya beef. Iya. Nah, di cleansing dulu sedikit. Cleansing dulu, menarik sekali. Oke, yang terakhir nih. Kalau chef ini sama Bapak Satrio tugasnya menerjemahkan cita rasa Nusantara ya, sudah pasti dalam sebuah makanan minuman yang nantinya akan dicoba gitu oleh Sporty People. Gimana nih proses kalian ini untuk bisa nyatuin dua elemen ini supaya nyambung gitu dalam satu cerita gitu ya. Karena lumayan agak complicated nih. Silakan. Oke. Saya bakalan mulai dari saya. Jadi inspirasinya sangat sederhana. Apakah kita melakukan R&D? Yes, of course. There is a lot of R&D before we launch the program. Tapi memang inspirasinya kita nggak mulai dari sesuatu yang besar. Kita mulai dari sesuatu yang kecil. Kadang-kadang during lunch break atau during mungkin after shift, kita pergi keluar dan kita lihat makanan yang, wah ini kayaknya lucu juga nih. Kita cari makanan di tetangga kita, around our neighborhood. Karena memang kalau ngomongin soal brand Renaissance, it's nggak terlalu jauh dari yang namanya discovery. Betul. Jadi in the local on our neighborhood gitu. Jadi kita keliling di daerah sekitar sini. Oh, ini makanan ini lucu nih. Terus kira-kira bakalan bisa kita apain ya? Bisa kita adapt dari apanya ya? Kemudian bisa di pairing sama minuman apa ya? Dan baru dari obrolan kecil ini kita mulai langsung trial, tasting. Nah, satu lagi yang jadi concern kita adalah ini mungkin jadi concern yang cukup it's one of the hot topic in Bali nowadays. Jadi soal sustainability. Ngomongin soal sampah nggak bakalan kelar nih. Jadi kita mulai dari scope yang paling kecil, gimana program yang kita buat bisa meminimalisir sampah yang ada. Makanya untuk program ini pun kita dari food itu konsepnya adalah salah satunya adalah zero waste. Jadi kita gunakan semua bagian ingredient yang ada dari bahan itu. Apa misalnya hal sederhana nih, kayak kita punya salah satu signature dish yang ada di Jelajah Rasa ini adalah perkedel kepiting yang selalu saya bawa. Jadi yang kita gunakan kepitingnya fresh dari daerah Tanjung Benua sana. Betul. Kemudian biasanya kalau orang makan kepiting isinya dimakan, shellnya dibuang. Iya dong, betul. Cangkangnya dibuang. Di sini enggak. Diapain? Kita keringkan, kemudian kita haluskan, dia jadi powder, kemudian kita jadikan bumbunya itu sendiri. Jadi powder. Karena kalau ngomongin zero waste. Benar. Daripada itu dibuang, kita jadikan bahan bumbu. Karena di shellnya itu, kalau kita ngomongin soal foodie, pada ngomongnya, wah ini konten the umami flavor. Ternyata dari itu. Dari sana. Sangat kreatif. Same thing sama beverage juga. Beverage konsepnya kita adalah from root to the leaf. Jadi mau dari akar sampai ujung dipakai semuanya. Bagian kulit juga dipakai. Durian? Kebetulan kita belum. Saya agak bingung, baik. Ini kayak makin seru. Kita akan ngomongin lagi bukan soal durian. Saya dan juga Bapak Satria. Kita akan ngomongin lagi soal jelajah rasa lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana Sporty People. Kita masih bersama dengan Bapak Satria dan juga Chef Wisnu.
Sport FM, your sportainment station. Masih bersama dengan Bapak Satria dan juga Chef Wisnu. Kita makin seru loh, dari ngomongin soal kulit durian sampai jalan-jalan di Double Ikat Restoran yang memang suasananya itu lagi kayak jalan-jalan dan traveling ke seluruh Indonesia tapi dalam satu resto ya. Iya. Chef ya. Seru banget, apalagi nanti kalau kita udah dapat experience untuk ikutan jelajah rasa. Yes. Dapat cerita, dapat sejarah, pulang-pulang bukan cuma mulutnya doang yang nikmat tapi isi otaknya juga ada. karena benar-benar kasih edukasi juga. Ini bakalan seru banget. Tapi kita mau berbicara dari semua menu yang disiapkan nih Chef dan juga Bapak Satria ya. Ada nggak sih satu menu yang memang benar-benar bikin penasaran dan harus dicoba sama sporty people untuk pertama kalinya? Kalau dari saya ada 2 rekomendasi menu sebenarnya harus dicoba yang bikin penasaran ya. Oke. Balik lagi karena ini adalah salah satu menu yang semua idea kita, semua inspirasinya kita masukkan di sana dan we try to break the wall sedikit untuk menu-menu ini karena kita menghidangkan sesuatu yang mungkin tidak biasa dihidangkan di tempat-tempat lain ya. Nah, yang pertama itu ada namanya perkedel kepiting. Perkedel kepiting. Kalau kita ngomongin perkedel, kalau nggak kentang biasanya jagung, bener. Aku pernah perkedel kepiting. Oke, nyapit nggak? Enggak. Enggak. Bro udah nggak nyapit lagi sih. Enggak. Oke. Itu. Ya, satu. Itu yang pertama. Baik. Terus yang kedua ada namanya celengis. Nah ini celengis. Ini sedikit old school ya. Baik. Jadi saya bakalan cerita sedikit. Ini sedikit menu yang cukup menyentuh buat saya karena ini memang it's family recipe. It's coming from my family. Jadi it's bring back my childhood memories juga. Jadi celengis ini sebenarnya adalah sedimen dari kelapa pada saat kita membuat minyak kelapa. Oh baik. Nah, jadi apalagi anak muda zaman sekarang, kita biasanya beli extra virgin coconut oil. Kita beli coconut oil gitu. Udah tapi coconut, ya. Kita nggak pernah tahu nih prosesnya seperti apa. Oke. Nah sekarang Bali itu menghasilkan cukup banyak kelapa. Iya betul. Nah, setuju. Di sini for certain amount kita bikin minyak kelapa kita sendiri. Nah pada saat kita bikin minyak kelapa kita sendiri ada sedimen yang dihasilkan. Oke. Nah ini sedimen ini rasanya teksturnya creamy, kemudian rasanya rich sekali. Jadi dia kayak concentrate of coconut gitu. Jadi ini gurih banget. Kayak coconut oil biasanya ya, beda ya? Beda. Penasaran loh. Karena dia hasil padatannya. Nah makanan ini tradisional Bali banget. Baik. Mungkin cuma ada di Bali ya namanya celengis ini. Betul. Nah ini biasanya adanya di Bali Timur, daerah Klungkung ataupun di daerah Bali Barat di negara. Nah saya besar di daerah Klungkung. Jadi kalau dulu waktu masih kecil setiap weekend liburan hari Minggu ibu saya pasti ngajak ke pasar. Nah, salah satu makanan yang selalu saya cari di pasar tradisional adalah ini. Nah, dari sana, wah, ini udah relate banget nih sama saya. Dan I start to think gimana sih serving ini di Double Ikat gitu. Dengan rasa yang sama kayak dulu gitu. Bener, tapi dengan tampilan yang berbeda. Wow, Mama udah pernah coba? Sudah. Dan karena gimana? salah satu korbannya adalah ibu saya. Jadi kalau ibu saya udah approve baru berarti, dan baru Pak Satria. Bagaimana kita menjadi chef? Bener. Ada mama di rumah yang bisa lebih dari itu ya. Dan cukup puas ya dengan rasa ini. Cukup puas dengan rasanya karena di sini benar-benar dish yang cukup playful buat kita karena selain ada kombinasi rasa kemudian storytelling di sini ada kombinasi tekstur juga. Nah celengis ini kita kombinasikan sama wild mushroom. Jadi terserah mau mushroom apa yang kita dapetin biasanya kita combine sama dan itu nyambung semuanya. Nyambung banget. Wah aku penasaran loh, jadi berhalusinasi sekarang. Nangis. Selamat siang. Wow, menarik sekali Chef. Ini ada minuman-minuman yang keren sekali. Ini cuma ada di Double Ikat Restoran ya? Benar. Oke. Ada apa aja nih Chef? Penasaran nih. Nah ini mungkin Pak Satria yang bakalan bisa lebih menjelaskan gitu. Ini warna hijau-hijau
seru sekali. Oke, satu lagi. Ada 4 minuman. Ya, sebenarnya ini hanya contoh saja. Hanya contoh saja dari yang pernah dibuat atau dikreasikan oleh tim beverage kami yang di-leading oleh Pak Tommy namanya. Oke. Jadi karena prinsipnya omakase, Betul. jadi kurang lebih kita nggak pernah tahu apa yang akan kita buat. Jadi yang chef bilang tadi, it's a mystery box for the guests as well as for us gitu. Karena bisa jadi bookingnya dadakan, kita nggak tahu apa yang siap. Jadi chef akan nyiapin dulu, and then baru setelah makanan draftnya ready, baru akan di over ke tim beverage. Apa yang bisa mereka buat? Sesuai dengan ingredients yang mereka punya saat itu. Gitu. Jadi beberapa di sini hanya adalah contoh yang pernah dibuat. Nah, salah satunya yang ini I believe itu ada, ini kalau kita lihat tebak-tebakan nih nggak tahu apa. Tapi sebenarnya ini adalah jamu kunyit asam. Jamu. Gitu. Saya mikirnya orange juice maybe atau apa no, ya? It's not. Minuman apa ya? Ini jamu gitu. Tapi bagi orang kita biasanya kan jamu sudah lumrah ya karena ini karena culture-nya kita. Tapi bagi orang di luar negeri ini adalah sesuatu yang bisa menjadi a new discovery. Sesuai dengan brand promise-nya kami gitu bahwa everything is a discovery kalau di sini. Jadi perpaduan rasa kunyit asam itu sangat bagus untuk selain kesehatan juga cleansing our palates gitu. Seger kan kunyit asam. Seger banget, mana kepikiran ya kita ternyata kunyit. Wow, kunyit asam gitu. Tapi next level. Yes. Tapi tampilannya kita buat sedemikian rupa. Biar plating chef Wisnu ini udah cakep banget. Beverage presentationnya kita juga harus cakep gitu. Biar balance. Yes. Selain jamu juga kita pernah buat itu pandan colada. Oh, pandan. Ya, kalau di cocktails ada pina colada, kita ada pandan colada. Wow, jadi ini yang pernah kita buat karena salah satu waktu itu yang chef bikin dessertnya itu adalah dari pandan dan pisang mas kalau nggak salah ya. Pisang mas. Ya, jadi prinsip pairing ini kan harus selalu harmonis. Iya, benar. Tidak saling overpower. Betul. Gitu. Jadi bahan-bahan yang kita buat itu makanan masuk didorong sama minuman. Kurang lebih seperti itu kasarannya. Iya. Dan ini nantinya akan dapat experience ini ya. Betul. Yang surprise tentunya. Tidak akan sama persis seperti Tidak ini sama, ya. Tergantung dari makanan yang nanti chef bikin. Yes, biar chef yang pusing gitu ya. Iya, biar chef yang pusing. Kita yang makan Sporty People. Tenang. Tapi kalau kita pingin bocoran sedikit ya Sporty People dari Chef Wisnu juga Bapak Satria, yang menarik ya, ini kita kan agak-agak penasaran juga kalau dari sisi beverage sendiri nih. Nanti ada karakter-karakter Indonesia selain dari kunyit asam ini yang paling out of the box nggak sih kira-kira? Kan kalau jamu udah pasti ya Indonesia banget. Indonesia. Apakah ada yang lebih aneh lagi gitu yang tiba-tiba ada ini gitu? Minuman apa ini? Kita nggak ada di sini. Kita pernah buat kalau orang Bali familiar. Apa itu? Loloh cem-cem. Loloh cem-cem. Bukan loloh cem-ceman. Oh iya tadi saya bilang gitu loh, bukan loloh ya. cem-cem. Cem-cem. Kayak gimana tuh? Ada daun cem-cem yang kalau nggak salah itu banyak di daerah Payangan Gianyar situ. Ya, jadi tim membuat itu kombinasinya dengan kelapa muda, air kelapa mudanya kita buat sedemikian rupa. Itu taste-nya ada manisnya sedikit, kemudian ada segernya, ada asamnya. Tim beverage kami harus mengkombinasikan semua itu. Ya. Jadi kalau jamu terkenal di seluruh Indonesia. Iya, betul. Kalau cem-cem spesifik di Bali. Jadi again, tamu dari Jakarta, apalagi dari luar negeri. Wah, ini penemuan baru nih. Bahkan pas di teguk ini apa nih gitu. Rasa yang baru nih gitu. They don't even know what is cem-cem leaf gitu. Nggak tahu. Jadi setiap kreasi yang kita buat, jadi kita persembahkan atau dilengkapi dengan cerita gitu. Jadi seperti yang Chef Wisnu barusan bilang bahwa sustainability kemudian di Renaissance ini adalah a new discovery. Jadi orang nggak berpikir bahwa ada ya minuman seenak ini dibuat dari bahan-bahan yang kita tidak sadari ada di sekeliling kita gitu. Gitu. Jadi it's perfect combinations. Perfect combination. Out of the box. Dan pastinya banyak surprise gitu ya. Banyak banget. Banyak surprise dan banyak mengerjai Chef Wisnu.
untuk berkreasi. Baik. Dan selanjutnya mungkin kita juga ingin tahu sedikit bocoran proses trial menu gitu ya, dan di pairing sama minuman. Biasanya itu chef dan juga Bapak Satria sendiri butuh berapa lama nih untuk bikin kayak oh ini kayaknya udah pas banget ya satu menu fix gitu. Wah, kalau ngomongin soal berapa lama, itu kita nggak punya spesifik harus jadi berapa lama. Ada beberapa dish yang kayak kita pergi keluar, kita jalan, kemudian kita balik, wah kayaknya ini lucu nih, boleh nih kita kulik nih sedikit. Within days kita udah dapat, oh ini bakalan jadi dish yang cukup bagus, cukup highlighted. Kemudian kita bisa komen sama, kita bisa pair dengan beverage-nya seperti apa. Nah, bahkan ada beberapa dish juga yang karena kalau kita ngomongin soal lokal ada beberapa teknik juga yang kita gunakan di sini. Jadi ada fermentasi, kemudian bahkan ada yang cooking metodenya itu quite slow and low. Jadi beberapa kita perlu waktu yang lebih lama untuk trial. Iya. Nah, tapi biasanya ketika kita coba sekali kita happy, kita bakalan discuss lagi nih. Ntar lagi nih bakalan kita apain lagi nih, gimana sih? Jadi nggak pernah selalu most of the time kita nggak pernah sampai di udah ini fix harus seperti ini, enggak. Kita nggak punya aturan baku seperti itu. Oh, baik. Jadi setiap kali karena memang yang menginspirasi kita dari hal-hal kecil, daerah-daerah tempat-tempat makan yang ada di daerah sini juga gitu. Dan akhirnya dimodif lagi sampai sempurna sesuai dengan yang kalian berdua sepakati gitu ya. Makin penasaran Bapak Satria, ya kan? Dan juga chef. Kira-kira boleh ngintip nggak sih chef? Boleh banget dong. Wow. Kalau mau, bukan kalau mau ya, harus mau dah. Harus mau ya. Aku anaknya dipaksa, nggak dipaksa juga mau. Iya. Jadi kebetulan saya bakalan siap-siap nih. Bentar lagi saya bakalan siap-siap masak. Ada beberapa dish yang bakalan saya coba masak juga. Asik. Jadi, cuman belum tahu apa yang dimasak. Benar. Kita belum tahu. Belum tahu. Sporty People juga bakalan dapat surprise-nya. Kita kan sama-sama masak bareng chef, boleh? Boleh banget. Kita bakal ngaduk-ngaduk dapurnya chef, boleh? Siap. Oke, jangan kemana-mana Sporty People. Abis ini kita bakal jalan-jalan ke dapurnya Chef Wisnu. Jangan kemana-mana. Wow, ada apa itu chef? Aku mau gangguin chef di dapur. Selamat datang. Wah, seru banget ya. Berasa seperti lagi ada di studio, tapi dapur. Keren banget. Namanya sendiri ini Double Ikat Cooking Studio. Oh, Double Ikat Cooking Studio. That's why luas banget. Ada 100 orang yang nontonin kita, chef. Kita lihat dulu bahan-bahan surprise tadi, black box. Tadi dari kita baru aja datangin. Iya. Baru siapin, baru aja receive, nge-deliver. Ini ada Jimbaran Bay Prawn. Jimbaran Bay Prawn. Kita ada Singaraja Baramundi. Singaraja Baramundi dari Singaraja ya. Jauh ya, renang ya dia ya. Satu lagi kita ada tuna, jadi benua bay tuna. Jadi tunanya sendiri kita pakai yellowfin tuna. Sourcing dari pantai Tanjung Benoa. Tanjung Benoa, dan ini semuanya fresh, Sporty People, fresh banget ya. Kita mau ngapain nih chef? Ini banyak banget bumbu-bumbunya, aku penasaran. Ini beberapa item yang bakalan kita masak. Wow, dingin. Hari ini. Baik. Terus ini baru 3 kan ya. Ada beberapa juga, karena total nanti untuk jelajah rasa kita ada 9 course. 9 course. 9 makanan yang bakalan kita tampilkan. Betul. Jadi antaranya dari ini sudah saya siapkan sebelumnya. Baik. Tadi kita ngomongin celengis kan ya? Celengis, aku penasaran karena memang first time banget nih aku tahu namanya. Dan wow, seperti ini. Seperti santan ya? Benar. Oke. Ini adalah hasil endapan dari si minyak kelapa. Wangi loh ini. Bener gurih banget kan? Wangi. Yang lihat coba 100 orang depan ngiler nggak? Oh, chefnya juga wangi. Yang mana nih katanya? Oke. Jadi gimana nih ceritanya?
Terus satu lagi tadi saya ngomongin soal crab. Betul, itu tadi kepiting. Kepitingnya kita udah siapkan juga semuanya. Luar biasa. Kemudian balik lagi ke obrolan tadi. Iya. Semua bagian kepiting kan kita kita gunakan ya. Iya. Satunya selnya kita. Itu yang tadi chef bilang. Ini kenapa jadi kayak bubuk cabe ya? Padahal ini adalah kepiting. Wow, ini yang bikin umami. Benar. Umami tanpa MSG. Benar. Kreatif sekali. Ilmu baru buat saya, chef. Lalu apa lagi nih kira-kira kita? Terus satu lagi. Iya. Karena kita ada di brand yang lifestyle. Iya. Mau tampil seperti bagaimana tempat makan pada umumnya, ini saya udah siapkan juga. Apa itu, chef? Perkedel kepiting. Oh, cakep. Ya, rempeyek. Rempeyek kepiting. Ini kalau rempeyek biasa 2.000, rempeyek kepiting 100.000 ya. Tolong Sporty People 100.000 ya. Ih, cakep loh ini. Oke. Masak sekarang? Ayo, let's go, chef. Aku tim hore ya, chef. Daripada nanti rasanya berubah ya kalau saya yang masak ya. Wow, ini banyak sekali bumbu-bumbunya, chef. Kemangi, jeruk nipis, nggak tahu sisanya apaan. Wah, ini chef apaan, chef? Banyak banget. Seru ya. Seru banget loh ada di dapurnya chef. Luas. Double Ikat Restoran. Ini punya studio yang cukup luas banget. Jadi nanti semua bisa experience sini ya. Benar banget. Wow. Keren banget. Dan ini rempah-rempahnya Indonesia semua loh by the way ya. Kalau yang saya lihat ya. Ini bunga apa sih, chef? Ini bunga bisa dimakan, chef? Itu ada beberapa bunga dan herb yang kita tanam sendiri di sini. Oh, wow. Kita tanam sendiri di kebun kita di sini. Wah, oke. Menarik. Kita petik sendiri, pagi kita petik, kemudian kita serving juga di malam harinya. Cakep. Silakan, chef. Apa yang akan kita lakukan, chef? Ini tadi perkedel. Oh, perkedel. Perkedel di rumah kamu Sporty People biasanya lonjong-lonjong. Kalau di sini bulat-bulat seperti onde-onde. Benar. Onde-onde mini. Karena nanti total mealnya bakalan ada 9 course, jadi kita nggak pengen kekenyangan duluan. Iya sih, setuju. bulatkan, maksudnya sekitar 15 gram. Oke. Bola-bolanya. Baik. Nah, ini udah kita buat seperti perkedel pada umumnya. Betul. Tinggal digoreng aja. Wah, tinggal kita goreng. Baik. Kepiting. Perkedel kepiting yang nggak pernah ada di mana-mana, Sporty People. Hah. Lalu chef, let's go. Kita akan bikin apa lagi? Untuk servingnya nanti kayaknya ada yang kurang kalau kita di Bali, tapi kita nggak ngomongin sambal mata. Iya bener, sambal mata Bali. Kita pakai sambal mata nih. Sambal matanya akan kita gunakan sebagai saus si kepiting perkedel tadi. Oke. Tapi instead of pakai sambal matah yang kita kenal pada umumnya, di sini kita pakai sambal matah aioli. Ah, apaan tuh? Pengen tampil sedikit nih, jadi Iya. di sana ada campuran dengan mayones sedikit. Iya. Jadi tamu-tamu yang datang dari luar negeri juga Bisa ngerasain bisa ini. ngerasain tanpa- Nggak aneh-aneh banget gitu ya? Benar, jadi Oh. yang baru-baru banget buat mereka. Oke. Kayaknya pernah kenal deh. Iya, kayaknya pernah kenal, tapi kok ada sentuhan baru lagi gitu. Kok agak-agak spicy. Tapi kalau tingkat kepedasannya apakah pedas banget? Atau Benar banget. disesuaikan ya? Sesuaikan pedasnya, Baik. karena nanti kita sering banget punya cabai yang udah overripe ya. Iya. Udah terlalu masak. Betul. Biasanya kita keringkan, kemudian kita campurkan sama si shell tadi. Iya, Jadi umami dia pedas. ngasih, spiciness juga, Iya, tapi orang masih bisa masih bisa ya, benar-benar masih. ngasih kick banget, tapi balancing all the flavor. Oke, masih bisa toleransi lah yang nggak bisa makan pedas ya. Menarik. Ya. Oke, Ini belum apa-apa, saya sudah menari nih. Nanti lidah, apalagi nanti ya lidah aku menari-nari. Seru deh main-main di dapur ya, chef. Kemudian biar Dikasih apa nih, chef? kasih hijau-hijau. Chef nggak kayak gini, nggak? Langsung. Oh nanti karirnya cepat, baik. Kamu tambah ngiler Sporty People? Tungguin jelajah rasa ya.
Bola-bola. Wah, perkedel is coming. Ada perkedel crab. Ini kurang lebih udah jadi perkedelnya. Kita bisa. Ya. Lucu banget. Cakep. Dan jangan lupa gamis kepitingnya. Cakep banget. Ganis kepiting. Nah, ini untuk tambahan rasanya, untuk kasih extra flavor. Masih kepiting juga. Masih pakai Indonesia. Yes. Kalau kita dusting kayak gini. There we go. Here we go. Yes, sudah jadi satu menu. Ini adalah kepiting perkedel ala Chef Wisnu. Jangan ngiler ya yang di rumah. Ih, cakep banget loh. Wangi. Ini baru satu. Satu lagi. Nah, untuk yang kedua, yes, kita bakalan ada celengis nih. Celengis khas Klungkung. Khas Klungkung karena chef orang Klungkung. Celengis. Jadi ini adalah endapan minyak kelapa. Kemarin. Baik. Kita nggak buang. Kita masak sedikit sekarang di sini. Wangi. Tinggal diangetin aja ya, chef. Nah, sambil menunggu ini biar agak sedikit panas, ya, sama dia agak sedikit mengental. Betul. Kita bakalan siapin teman-temannya nih. Teman-temannya apa aja? Jadi saya bilang kita bakalan gunakan mushroom. Mushroom apa aja tadi kata chef ya? Yang ada. Wild mushroom. Nah, di sini kita ada button mushroom, mushroom kancing, sama di sini juga saya ada oyster mushroom. Oyster mushroom, apapun bisa ya. Benar. Nah, ini ada adonan. Namanya orang Indonesia suka gorengan ya. Iya, ini adalah adonan gorengan, baik. Jadi untuk flavornya sendiri, biasanya kalau orang bikin bumbu kan kulit bumbunya dihilangkan ya. Betul. Kulitnya ini instead kita hilangkan, kita buat dia sebagai bumbu yang berbeda untuk campuran. Butternya kita. Pokoknya nggak ada yang dibuang. Nggak ada yang dibuang. Nggak ada, zero waste. Zero waste. Marah. Yang dibuang mantan aja, chef. Iya. Baik. Ini udah mulai bleb ya. Oke, bleb ya. Panas nggak sih? Oh nggak panas. Terus diapain nih? Tuh lihat. Oh itu dibuat dulu. Kelengisnya masih dipanasin. Wanginya kuat sekali ya, strong sekali ya. Iya. Seru. Jadi digoreng, chef. Gimana Sporty People? Apakah kamu sudah mengiler sampai sini gimana? Lever ngilernya sudah 100%. Apalagi yang di sini yang mencium langsung ya. Sensasinya luar biasa. Kita sempat ngobrol sedikit. Iya. Kalau makanan kita di sini inspirasinya adalah makanan-makanan atau jajanan yang ada di sekitar. Iya, betul. Momen dimana kapan hari saya keluar sama after shift. Jadi saya sama Pak Satya keluar. Iya. Kita pengen minum. Oke, mau nongkrong lah ceritanya ya. Nongkrong dulu habis ini kan habis ngitungin kerjaan. Iya. Nah, kita nggak pengen makan, kita pengennya ngemil. Oke. Akhirnya kita pergi ke dagang jamur crispy. So akhirnya why not we bring this? Iya. Benar. Serandom ini ya pria-pria ini ya. Langsung ya. Tapi justru itu jadi iya, setuju sih. Tidak harus tempat-tempat yang justru ya sudah banyak orang datengin gitu ya. Karena di sekitar sini ada satu dagang jamur crispy yang setiap malam itu selalu ramai sama orang. Iya, malah justru jadi penasaran ini apaan. Ya, dibikin lah. Pikir wah ini jualan gosip nih. Oh ternyata enggak. Jualan gosip. Oke, ya.
Menarik, menarik, menarik. Baik. Wow. Jamur apapun bisa ya, Chef? Iya benar. Jadi nggak ada spesifik nih harus Bravo nggak? Iya, iya. Kita pakai jamur yang ada. Jamur yang ada di rumah gitu ya. Jamur yang ada di sini. Yang langsung disediain di kitchennya, Chef. Oke. Oh. Proses masaknya pun juga cepat banget. Iya. Satu core itu nggak lebih dari 3 sampai 5 menit. Jadi orang juga nggak harus nunggu lama. Kita aja. Betul. Makanannya juga cepat kita sajikan. Betul. Bagusnya mereka makan semuanya fresh. Iya. Jadi nggak pakai nunggu dan diangetin gitu ya, Chef ya. Sama kayak waktu kita kecil dulu. Iya. Makanan yang terbaik adalah makanan yang kalau udah saat dimakan kita masih sempat tiup nih. Iya. Coba ambil idenya juga dari sana. Baik, fresh langsung from the kitchen. Keren. Ini dia jamur. Wow. Baik. Kita lihat jamur-jamur ini mengembang. Seru banget. Yes. Oke. Wow, sudah jadi. Mari kita lihat. Nah, ini juga kebetulan sudah sedikit mengental. Oke. Pokoknya teksturnya harus sampai mengental. Iya. Chef masih ingat ya ini masih nyala ya? Iya. Iya, udah langsung ini lupa ya. Gosong. Aduh. Ini kita udah tinggal plating sekarang. Wow. Ini teksturnya creamy. Creamy. Ini penasaran banget. Oke. 9 makanan Indonesia yang zero waste. Benar-benar kita jalan-jalan ya, jalan-jalan. Coba Chef jalan-jalan. Jalan-jalan. Mau loh dia. Mau loh dia. Oh jadi ada tekstur crunchy-nya. Ada sop, ada crispy. Dan kita kombinasikan dalam satu piring. Nah kayaknya ada yang kurang dari masakan Indonesia. Kalau kurang pedas ya. Oh iya sih, iya sih, betul. Di sini kita nggak pakai cabai biasa, tapi Betul. kita pakai chili oil. Chili oil. Biasanya kalau kita masak sambal, itu minyaknya kan naik ya. Iya. Kita nggak buang juga, kita nggak skin, kita kumpulkan. Baik. Jadi kita gunakan untuk di sini sih. Oh wow, chili oil, wah nice. Oh. Goes very well sama spices yang kita datangin dari kebun kita. Ini dia. Luar biasa. Oke. Cantik ya tampilan akhirnya, ada gurih-gurih, ada pedas-pedasnya dikit. Lalu teksturnya juga ya kriuk-kriuk ya Chef ya. Iya, jadi ada hijau-hijaunya dikit. Iya, warna-warni. Itu juga tuh ada hijau-hijaunya, ada putih, merah. There you go. Sudah selesai. Ini dia namanya adalah kelengis. Celengis wong. Celengis wok. Wow. Wangi. Jangan ngiler ya. Datang ke Jelajah Rasa. Asik, seru Chef. Kayaknya kita balik lagi ya karena kita pengen ngobrol-ngobrol lagi sambil kita review makanan-makanan ini. Kita back to restoran. Let's go, Sporty People. Bali United FM, your sportainment station. Chef, terima kasih udah ngajak-ngajak aku ke dapur. Menarik banget. Besok-besok boleh ya main lagi ya? Boleh banget, boleh banget. Seru loh. Ini kita udah punya 2 menu di sini, Pak Satria. Keren ya. Ada perkedel crab dan juga celengis. Aku pertama kali loh lihat celengis ini apa. Ternyata creamy dari hasil bukan fermentasi, endapan kelapa. Yang ternyata pakai topping
Jamurnya itu bisa jamur apa aja. Iya. Keren banget, dan itu semua bisa didapetin experience-nya kalau Sporty People datang ke program Jelajah Rasa. Tapi kalau Sporty People datang ke sini ya Pak Satria dan juga Chef. Yes. Sebenarnya kesan apa sih yang ingin mereka rasain ketika datang dan duduk langsung kayak kita nih ke Double Ikat Restoran ini? Oke. Mungkin kalau ngomongin soal kesan, kita pengen setiap tamu yang datang ke sini datang dining di Double Ikat Restoran. Betul. Datang nggak terlalu serius nih, terlalu formal gitu. Kita pengen bawa ini menjadi sesuatu yang lebih casual, tapi orang juga melihat ini sesuatu yang it's worth to try gitu loh. Makanya untuk setiap tamu yang datang ke Double Ikat sebelum kita serving mealnya, biasanya kita ada namanya sambal ritual dulu. Oh, wow. Jadi baru duduk, pesan makanan, kita bakalan buatin sambal. Nah, jadi kita serving, kita langsung buat sambal di depan meja. Kita serving sama ulekannya sendiri. Nah, baik. Nggak mungkin dong kita makan sambal aja, ada cocolannya. Jadi kita serving sama 3 macam crackers juga. Oh, wow, sambal Sporty People. Beda dengan yang lain? Yes. Jadi kalau boleh nambahin sedikit, boleh, it's another discovery. Nah, kita ngomongin discovery aja terus dari tadi. Klien kita kebanyakan belum mengenal sambal seperti layaknya kita orang Indonesia sambal gitu ya. Betul. Jadi sebelum tadi yang Chef Wisnu bilang ada tradition atau ritual bikin sambal, tim kami pasti menjelaskan kenapa sih sambal, apa ya korelasinya sambal dengan orang Indonesia yang kita makan nggak bisa makan kalau nggak ada sambal, gitu kan? Jadi kita jelasin itu. Betul. Tidak jarang tamu itu pengen ngulek sendiri gitu. Ngulek sambalnya sendiri gitu. Kita juga tawarin apakah kamu mau diulekin atau kamu ngulek sendiri gitu. Mereka bisa ngulek sendiri. Ya, jadi bisa makan sendiri nantinya gitu. So it's a new experience gitu. Dari Jadi datang aja udah dapat experience ya, baru duduk dapat starter udah langsung bisa nyambel. Sambil nyanyi sambal lado nggak itu? Enggak ya? Boleh. Kalau ada Pak Satria boleh. Kalau chef itu jangan lah. Nanti salah masuk dapur lagi. Bahaya. Tapi kita kalau ngomongin soal event nanti, program ini cocoknya tuh sebetulnya buat siapa aja nih Chef dan juga Bapak Satria? Apakah memang dihususkan untuk pasangan atau keluarga? Atau justru orang yang memang benar-benar suka kuliner lagi explore gitu? Kita tidak punya spesifik segmented market untuk ini. Jadi buat para foodie yang memang suka explore soal makanan, kemudian fine dining lover, keluarga atau bahkan pasangan, ini bakalan cocok banget nih program ini. Jadi buat teman-teman yang pengen datang, pengen intimate dinner nih. Yang nggak biasa. Fine dining ala-ala gitu. Juga cocok banget nih program buat teman-teman para foodie, para pasangan yang pengen coba intimate dinner. Betul, yang pengen berduaan, yang pengen ngerasain gimana sih rasanya ya makan yang enak dan berjelajah Indonesia cuma di satu tempat gitu. Tapi kita pengen tahu nih, boleh di-spill untuk experience ini tuh sebenarnya harganya bisa dinikmati dari berapa sih Chef? Dari Bapak Satria silakan. Harganya hanya 1,1 juta. Oh wow, 9 sudah menu. Bisa makan special dish dari teman-teman kitchen kami. Betul. 9 courses set menu dilengkapi dengan pairing minuman yang juga kami sediakan while enjoying the foods pada malam itu. Pada malam itu semuanya bermacam-macam, dari jamu atau hanya herbal semua, atau ada koktail dan perjamuan, atau random nanti. Biasanya kita combine. Jadi tidak melulu yang Indonesian saja, tapi kayak ini pandan kolada gitu ya. Sebenarnya itu internasional, cuman kita twist menjadi local ingredients gitu. Namanya tetap kolada, tapi familiar gitu kan. Bener. Cuman ini pandan kolada gitu ya. Ini juga jamu juga. Jadi apa tuh? Kunyit asyal gitu ya. Di English kan gitu ya. Jadi yellow drink ya. Pokoknya semuanya pasti akan mendapatkan rasa yang berbeda kalau datang ya ke Jelajah ini. Dan ini nih yang terakhir, kalau masing-masing cuma boleh kasih satu alasan buat ngajak pendengar Bali United Media datang ke Jelajah dan juga nyobain rasa-rasa yang tadi ya di program Jelajah Rasa Double Ikat Restoran,
Sebetulnya apa alasan yang paling besar satu-satu? Silakan. Kalau dari point of view saya nih, Yes. kalau pengen experience sesuatu dining tanpa harus merasa bersalah, ini adalah program yang paling tepat. Bener, karena pas banget ini Jadi, sehat-sehat. Bener, pilihannya zero waste semua. Jadi nggak perlu abis makan takut, wah dengan makan ini saya menghasilkan banyak sampah. Enggak. So we try our best on zero waste philosophy. Strict sama komitmen kita untuk minimizing zero waste. Kemudian tadi bahan-bahan yang kita gunakan ini locally source semua. Iya. Jadi kalau kita ngomongin carbon footprint ya, Betul. pemanasan global biasanya karena kita pakai barang impor. Nah kita juga bertanggung jawab sama itu semua. Betul sekali. Jadi pada para customer juga bertanggung jawab untuk itu semua. Kita nggak perlu merasa bersalah nih sama pemanasan global. Karena barang-barang yang kita gunakan, ingredient yang kita gunakan itu locally source semua. Oke, udah aman. Benar. Nah yang terakhir, kadang-kadang kita pengen makan, kita pengen fine dining ala-ala. Tapi di beberapa tempat mungkin habis kita makan, habis itu kita beli lagi. Iya, nggak kenyang. Nah, di sini nggak usah takut. Ini ada 9 course dengan 4 beverage pairing. Ini loh minuman. Kemudian porsinya pun kita udah kurasi. Jadi untuk fit sama untuk full mealnya satu orang dewasa sama satu lagi ini cita rasa Indonesia. Iya. Jadi nggak harus untuk tamu-tamu foreigner semua. Iya, betul. Lokal pun bisa datang ke sini enjoying dan masih suitable sama lidah dan selera teman-teman gitu. Oh wow, tambah ngiler. Oke, itu dari Chef Wisnu udah banyak. Gimana dari Bapak Satria, silakan. Tambahin dikit aja kali ya. Boleh. Buat sporty people Iya. yang kaum anti mainstream Nah itu dia. dalam sisi experiencing sebuah makanan, Betul. bagi teman-teman yang suka kejutan-kejutan, Surprise. ya karena nggak tahu apa nanti yang dimakan. Iya. Ya. Dan dimasak oleh chef gitu ya. Betul. Buat yang menunya seperti ini, kita sudah tahu endingnya seperti apa. Yuk gas, kita cobain jelajah rasa di Double Ikat Restaurant. Double Ikat Karena Restaurant. apa? Selain tadi menikmati 9 course set menu sama beverage pairingnya, Betul. kita juga bisa langsung kayak tadi Iya. nemenin Chef Wisnu masak situ kan. Iya, seru Nah, banget. Sejarahnya itu loh, siap-siap bawa tisu ya, bukan karena gilar tapi karena terharu dengan cerita masa kecil. Wah. jadi dari neneknya Iya. turun ke mamahnya, turun ke chefnya gitu. Ya siapa tahu kita juga bisa curi-curi resep kali Iya ya dong, dari betul. Chef Wisnu. Bisa, silahkan. Jadi Boleh ya? kita tunggu nih di Asik. Jelajah Rasa di Double Ikat. Baik, program ini berlangsung sampai kapan? Dari kapan sampai kapan kira-kira? Jadi program ini akan jalan terus. Jalan terus. Cuma memang kita cukup mengerti bahwa akan ada mungkin nanti alergi. Jadi kita untuk program jelajah rasa ini based on reservasi. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau join bisa reservasi dulu Di mana? di Double Ikat Restaurant at least 6 hour before prior the dinner. Oke. Jadi kita bakalan buka ini selama dinner berlangsung ini kurang lebih bakalan 2,5 sampai 3 jam. 2,5 sampai 3 jam. Cukup lama Baik, betul. untuk 9 course plus 4 beverage pairing karena kita akan bercerita di sana, ngelihat masaknya prosesnya seperti apa. Iya. Nah, jadi kita menyarankan teman-teman untuk bikin reservasi dulu 6 jam sebelumnya. Kalau ada alergi mungkin bisa disampaikan di sana. Kalau mungkin bahkan ada preference nih saya nggak suka seafood, kita bakalan carikan bahan yang lain. Karena memang tenang. elemen of surprise-nya, Iya dong. hal yang menarik di sini adalah elemen of surprise. Iya, elemen of surprise dan black box itu tadi Iya. ya chef ya. Nah, Semuanya bisa dikondisikan, yang penting 6 jam minimal reservasinya kamu sama temen atau juga pasangan yang nantinya mau diajak. Geng arisan juga boleh loh ya. Kamu bisa nikmatin experience yang tadi Alicia rasain di kitchen studionya yang luas banget, adem banget. Karena aku ngerasain kalau di dapur tuh panas ya, tapi tadi dingin, adem loh. Oke. Kata-kata terakhir dari kalian berdua silakan untuk Sporty People. Menyemangati mereka, entah tagline dari acara boleh, dari diri sendiri boleh, dari hari-hari boleh, silakan. Yuk Sporty People, kita jelajah, bukan jelajah Nusantara tapi jelajah rasa di Double Ikat. Oke? kita tunggu di jelajah rasa. Wah, kita tunggu di jelajah rasa. Terima kasih banyak Sporty People. Kita tunggu ya kamu di sini untuk cobain program jelajah rasa
cuma di Double Ikat Restoran. LC Sejuk Prosa pamit bersama dengan chef itu juga Bapak Satria. Goodbye.